Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus karena kasih setiamu, kebaikan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Engkau dan memahami kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai 28. Tertulis demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, saat makan perjamuan Paskah, Tuhan Yesus memberikan arti yang baru bagi Paskah itu. Paskah merupakan perayaan untuk mengingat pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Saat malam Paskah, seekor domba dikorbankan dan darahnya dioleskan di ambang pintu. Daging domba itu dimakan, dan itulah yang dilakukan turun-temurun dalam merayakan Paskah. Tapi di sini, saudara, Tuhan Yesus memberikan arti Paskah yang baru, yaitu tubuhnya sebagai korban untuk membebaskan semua manusia dari perbudakan dosa, dan darahnya yang tercurah menjadi perjanjian yang baru, yaitu perjanjian keselamatan antara Allah dan manusia untuk pengampunan dosa dan penyucian kita. Tuhan Yesus adalah domba Paskah kita yang sejati. Kita semua membutuhkan pembebasan dan pengampunan. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu sebabnya kita perlu dibebaskan dan diampuni. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita sebenarnya sedang berdusta. Saya dan saudara membutuhkan pengampunan Tuhan, dan itu telah Dia sediakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengampunan yang diberikan Tuhan kelihatannya gratis, diberikan kepada kita, tapi sebenarnya tidak gratis. Ada yang membayarnya, yaitu Allah sendiri melalui pengorbanan Kristus. Oleh pengampunan di dalam Kristus, kita diselamatkan. Keselamatan yang kita terima merupakan kasih karunia, sebuah pemberian yang berharga dari Allah kepada kita. Keselamatan yang kita terima itu bukan murahan, saudara. Walaupun adalah sebuah pemberian, keselamatan itu diberikan justru karena kita tidak sanggup dan tidak mampu untuk menggapainya. Terlalu mahal dan tidak dapat kita miliki dengan usaha kita sendiri. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, kata pengampunan mempunyai arti lain, yaitu menutupi, membatalkan dan mengusir. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada kita semua manusia. Ia menutupi dosa kita dengan darah-Nya. Ia tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita. Ia membatalkan hukuman yang harusnya kita tanggung. Ia mengampuni kita dan memberikan pembebasan. Ia mengusir kegelapan dosa, dan Ia memberikan kita citra yang mulia sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan, dan memberikan kehidupan kekal kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di malam ini kita mengingat kembali pengorbanan Kristus, kerendahan hatinya dalam menanggung semua kehinaan, kerelaannya dalam memberikan hidupnya sebagai korban penebusan dosa.
Setiap kali kita memakan roti dan meminum cawan perjamuan, kita mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi kita tidak berhenti dalam duka cita karena kematiannya, namun kita bersuka cita karena Ia telah bangkit dan naik ke sorga, berkuasa untuk selamanya, dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Kesedihan atau tangisan kita dalam peristiwa korban Kristus adalah karena mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita yang berdosa, sehingga Ia mau datang sebagai manusia dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk keselamatan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami kembali tentang karya pengorbanan-Mu. Engkaulah domba Paskah yang sejati. Engkau menjadi korban tebusan bagi kami semua, yang membebaskan kami dari perbudakan dosa dan membatalkan semua hukuman yang seharusnya kami tanggung. Engkau menanggung semuanya di dalam tubuh-Mu dan memberikan kami kelepasan, pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Engkau begitu baik. Engkau adalah gembala yang sangat baik, yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami hanya dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami mau melayani Tuhan, hidup setia, mengasihi Engkau, sampai kepada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan dan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan lewat perjanjian yang baru oleh darah-Mu. Kami tidak lagi berada dalam perbudakan dosa. Kami tidak lagi ada dalam bayang-bayang hukuman maut. Tapi kami telah diselamatkan, dijadikan ciptaan yang baru, menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di malam hari ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Dalam istirahat kami, biarlah kuasa-Mu Tuhan menaungi kami semua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Dan jamahlah setiap hati, supaya setiap orang di bangsa kami datang dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu atas semua orang, supaya mereka juga mengalami anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah dicurahkan atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.